Istri tidak pernah membayangkan, suaminya yang selalu mematuhi dirinya, sekarang tidak hanya berani memukul meja di hadapannya, bahkan berani membalas kata-katanya. Harus tahu bahwa setiap kali dia pulang dari perjalanan dinas, suami selalu datang dengan senyum menjilat, untuk membawakan tas dan mengambil sepatu. Namun kali ini suami bersikap tegas seperti sudah berubah menjadi orang lain. Tidak mengerti betapa sulitnya dia dalam perjalanan dinas. Melihat suaminya yang tidak memperhatikannya, istri langsung merasa tidak senang. Langsung menanyai suami mengapa dia berani mengabaikannya. Ternyata informasi bahwa istri menginap di hotel kemarin, ternyata sampai ke ponsel suami. Suami yang menyadari ada yang tidak beres segera bergegas ke hotel. Namun tepat di luar, dia mendengar suara dua orang bercumbu rayu. Suami baru benar-benar mengerti mengapa istri baru-baru ini sering melakukan perjalanan dinas. Ternyata untuk bertemu dengan pria lain untuk kencan. Dan mengetahui bahwa dia sudah menderita kanker stadium akhir tidak lama lagi. Bahkan ingin menggugurkan bayi dalam kandungannya. Hingga momen ini, suami baru mengerti bahwa usaha 5 tahunnya hanyalah berakhir dengan pengkhianatan. Harus diingat bahwa suami rela meninggalkan pekerjaan sebagai presiden perusahaan. Bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk merawat istri. Bahkan dia meminta koneksinya untuk membantu istri masuk ke perusahaannya. Tak pernah terpikir bahwa pengorbanan seperti ini justru dikhianati. Tidak lagi memiliki harapan apapun terhadap istri. Jadi dia membiarkan istri melahirkan anak dan kemudian mereka akan bercerai. Namun istri langsung tidak setuju. Dia berpikir bahwa si pemuda hampir mati tetapi masih ingin dia melahirkan anak untuknya. Ia memelototi dia seolah tidak layak untuk memiliki keturunan. Si pemuda dengan tenang menyatakan bahwa ia sudah memiliki rencana untuk membesarkan anak di masa depan. Meminta istri untuk tidak campur tangan. Namun istri sama sekali tidak mendengarkan dan berbalik pergi. Pada saat itu, si pemuda menariknya kembali. Dia menjanjikan bahwa asalkan dia melahirkan anak, dia akan mendapatkan semua harta. Mendengar kata-kata ini, istri langsung tergerak hatinya. Karena rumah ini saja sudah bernilai 2 juta. Setelah kematianku, semua harta di bawah namaku akan diwariskan kepada nama masa depan. Namun ada satu syarat tambahan. Hanya jika anak lahir dengan selamat. Syarat tersebut baru akan berlaku. Saya akan segera mengatur seseorang untuk mengurusnya. Ibu guru, jangan salahkan saya. Reaksi saya hamil. Beberapa membuat saya tidak bisa menahan tangis. Apalagi mengandung dan melanggar janji. Memberi kamu anak di saat hidupmu hampir berakhir. Beberapa hari lagi, saya pergi ke rumah sakit diam-diam untuk menggugurkan anak. Agar tidak ditemukan sebelum kamu mati. Ambil rumah ini. Saya tidak bisa mati. Harus melihat anak saya lahir. Jiang Nai. Dokter, saya adalah suami orang yang tadi. Saya ingin bertanya, apa yang dia periksa tadi, dan juga anak di dalam perutnya. Bagaimana keadaannya? Anak, sudah diambil. Apakah dia tidak membicarakannya denganmu? Jiang Nai, kamu benar-benar mengambil anak itu tanpa memberitahuku. Jiang Nai. Jiang Nai. Jiang Nai, apakah kamu telah mengambil anak itu tanpa sepengetahuanku? Kamu gila ya? Permisi, apakah kamu tadi mau pergi ke kebidanan? Benar. Kamu yang melakukan aborsi. Iya, saya bilang, apakah kamu ini ada yang salah? Bertanya tanpa tahu apa-apa. Maaf, saya salah orang. Sungguh ini ada yang tidak beres. Terima kasih telah berpura-pura menjadi saya. Ini adalah imbalanmu. Ayo luruskan kaki. Panggul atas bawah. Kekuatan. Jiang Nai. Siapa dia? Moge, perkenalan diri sedikit. Saya pelatih Jiang Nai. Zhang Bin, kita akan jadi teman sekamar mulai sekarang. Oh ya, beberapa hari lagi, Zhang Bin akan datang ke rumah kita dan tinggal bersama. Kontrak rumahnya sudah berakhir. Belum menemukan yang cocok. Jadi saya membiarkannya tinggal sementara di rumah kita. Kamu tidak keberatan, kan? Moge, kamu tenang saja. Tunggu sampai saya menemukan rumah. Saya pasti akan pindah. Bisnis ini, bukankah itu pria yang dari 90 beberapa hari yang lalu? Keluar. Sun Luo, saya hanya membiarkan Zhang Bin tinggal sementara. Beberapa hari di rumah kita. Apa kamu harus sampai sekaget ini? Kak masalah. Saya akan segera pindah. Jangan karena saya mempengaruhi hubungan kalian berdua. Sun Luo, jika kamu tidak ingin tinggal di rumah ini, kamu bisa keluar. Xiao Bin, kakak sudah berjanji padamu. Kamu bisa tenang tinggal di sini. Tidak ada yang bisa mengusirmu. Ayo pergi ke kamar saya berlatih. Ini rumah saya. Biarkan dia pergi. Baiklah.
Xiao Bin, kamu pergi saja. Besok jemput saya di rumah sakit. Kak mau ke rumah sakit untuk apa? Tinggal di sana. Zhang Lan, jika kamu berani menyentuh anak saya bersumpah, ini akan menjadi keputusan terburuk dalam hidupmu. Keputusan yang paling kamu sesali. Jangan kira saya setuju untuk melahirkan anak untukmu. Lalu kamu bisa bersikap semena-mena. Anak itu ada di dalam perutku. Saya bisa memutuskan hidup atau matinya kapan saja. Jika kamu ingin melihat wajah anakmu untuk terakhir kalinya, sekarang segera meminta maaf kepada Zhang Bin. Sepertinya kamu juga tidak terlalu ingin melihat anakmu yang belum lahir. Jika begitu, saya jadi lebih lega. Maaf. Ini masih kurang. Pasangan selama 5 tahun. Saya bahkan tidak pernah melihat wajah aslimu. Sudah saatnya mengakhiri pernikahan yang tidak masuk akal ini. Saya sekarang memerintahkan membatalkan surat perutusan dia, mengusir dia dari perusahaan. Paman Yang, surat perutusan akan tetap dikeluarkan. Selain itu, uji coba penginapan masih cukup berharga. Anggap saja sebagai kompensasi karena dia melahirkan anak untukku. Kembalinya saya ke perusahaan kali ini hanya ingin memberitahu Jiang Lai, anak yang ada di perutnya adalah penerus dari Cloud Top International di masa depan. Dengan begitu mungkin dapat menghilangkan pemikiran untuk memiliki anak di benaknya. Melakukan ini memang bisa menstabilkan Jiang Lai saya. Rapat Dewan Direksi segera dimulai. Masalah kembalinya kamu ke perusahaan akan diumumkan sebelum Jiang Lai kehilangan jabatannya. Atau, mari kita pergi ke ruang rapat dulu. Ngomong-ngomong, perjanjian warisan divisi hukum sudah siap. Saya akan memanggilnya sejenak. Kamu pergi ke ruang rapat dulu. Bagaimana Sun Wo kembali ke perusahaan? Masih bersama Paman Yang? Tidak mungkin. Dia datang untuk menjelek-jelekan saya, kan? Sun Wo. Kamu tahu seberapa penting kesempatan promosi ini? Bagi saya, seberapa pentingnya? Tak kusangka kamu sekecil ini hatinya. Bahkan datang jauh-jauh ke sini untuk Paman Yang. Untuk menjelek-jelekan saya. Saya tidak hanya tidak menjelek-jelekanmu, malahan membuat Yang Zhen mengeluarkan surat pengangkatanmu seperti biasa. Meminta Paman Yang untuk mengeluarkan surat pengangkatan. Sun Wo, saya hidup bersamamu selama 5 tahun. Kamu ini jenis apa? Saya paling tahu. Memang saat itu kamu yang merekomendasikan saya memasuki Yunli International. Tapi saat itu kamu hanyalah seorang karyawan biasa, karyawan kecil saja. Hanya berdasarkan kamu bahkan ingin memerintah Paman Yang. Jika ini didengar orang lain, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Saya memang seharusnya ditangani oleh pemuda ini. Waktu untuk memancing. Saya bahkan tidak menyadarinya. Istriku yang tidur bersamaku setiap hari, ternyata adalah seorang wanita berhati ular. Sun Wo, apakah kamu belum mengerti keadaanmu sekarang? Jangan lupa, kamu yang memintaku untuk membantumu memiliki anak. Jika kamu berani melawan aku lagi, besok aku akan pergi untuk menggugurkan kandungan. Sering sekali mengancam dengan anak. Kamu adalah ibunya. Apa kamu tidak punya perasaan sama sekali? Hanya sekumpulan daging busuk yang belum terbentuk. Lagi pula, ayahnya adalah orang yang tidak punya uang dan kekuasaan. Dan adalah sampah tak berguna yang menderita penyakit terminal. Apa yang bisa kukatakan tentang perasaanku? Sun Wo, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Aku sama sekali tidak berniat untuk melahirkan anak ini. Bahkan ingin melihat anakku sebelum aku mati. Anak yang belum lahir. Bahkan keinginan ini saja kau tidak bisa penuhi. Tadi aku mendapat kabar. Segera naik pangkat lagi 3 level. Menjadi kepala divisi bisnis baru di Genting International. Anak ini bagiku benar-benar menjadi beban. Lebih baik aku menggugurkannya lebih awal. Jika ingin menggugurkan, aku sarankan tunggu dulu. Setelah rapat, aku bersumpah kamu akan mengubah pikiranmu. Apa? Setelah rapat, kamu juga harus menghadiri pertemuan eksekutif di Cloud International. Benar. Aku sudah tahu. Sun Wo memang sengaja datang untuk mengacau. Saya tidak punya waktu untuk menjanjikanmu sekarang. Saya memperingatkanmu. Jangan bermimpi mengganggu saat-saat terindah saya. Jika tidak, besok adalah hari kematian anakmu. Saya juga memperingatkanmu. Jika kamu sembarangan mengganggu anak, saya bersumpah, kamu akan menjalani siksaan ini seumur hidup. Semua eksekutif menunggu di ruang rapat. Saat ini saya tidak punya waktu untuk menjawabmu. Tunggu sampai saya selesai menyampaikan laporan. Saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Saat itu, saya akan melihat siapa yang menyesal. Xiao Zhao,
Tolong carikan saya Departemen Keamanan. Ingat, sebelum saya kembali, jangan biarkan dia meninggalkan kantor. Kalian datang ke sini sebentar. Halangi dia. Kalian bilang, manajer yang tiba-tiba mengadakan rapat eksekutif hari ini. Kapan sebenarnya akan diumumkan? Saya mendengar bahwa kalian terbuka. Tunjukkan bahwa Sudong akan kembali memimpin perusahaan. Benarkah, Sudong? Dia sangat berterima kasih kepadaku. Dengar-dengar, pada tahun itu, dia melakukan ini untuk menghadapi istrinya. Mengubah takdir. Ini benar. Tentu saja ini benar. Ingin kecantikan dan juga kekuasaan. Yang dibicarakan adalah, mengapa perbedaan antara orang bisa begitu besar? Teman saya bernama Su, si tokoh Sunuo itu. Kenapa dia hanya seorang sampah tak berguna? Sudong telah kembali. Sudong benar-benar telah kembali. Ternyata adalah Sunuo.